Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita lanjutkan, beliau berkata tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Di awal penjelasan tentang akidah al-wasithiyah, maka beliau menjelaskan tentang rukun iman. Beliau, akidah al-sunnah wal jamaah, wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal iman wal ba'tsi ba'dal maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman kepada Allah, ya. Iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat-malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, iman kebangkitan setelah kematian, kemudian iman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, akidah Ahlussunnah berputar pada 6 perkara ini. Karena akidah adalah masalah iman, dan 6 perkara inilah yang datang dalam hadis Jibril. Tatkala Jibril datang menjelma sebagai seorang, kemudian datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW berkata, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhirat, yaitu kebangkitan setelah kematian, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kalau kita kasih nomor, maka ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka semua pembahasan akidah tidak akan keluar dari 6 perkara ini. Apakah secara mutabaqah, ya benar-benar bahasanya langsung berkaitan dengan ini, atau secara tadammunan, yaitu mencakup di dalam bahasan ini, atau secara iltizaman, yaitu bahwasanya kelaziman dari pembahasan ini akan dibahas perkara ini misalnya. Tetapi seluruh perkara akidah, pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang keluar dari 6 perkara ini. Maka saya kasih pembahasan secara singkat, gambaran global tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kaitannya yang akan dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Adapun iman kepada Allah mungkin bisa kita bagi menjadi 3 secara umum, ya. Yaitu mengenai rububiyah Allah, ar-rububiyah, kemudian mengenai uluhiyah Allah, atau disebut tauhid uluhiyah, kemudian tentang al-asma wa sifat. Kemudian mengenai malaikat-malaikat bisa kita bagi mungkin menjadi 2, iman secara al-iman al-mujmal, kemudian al-iman at-tafsili.
Ini maksudnya iman global, secara global, beriman secara global. Kemudian secara terperinci global seperti bahwasanya malaikat itu ada, mereka punya tugas-tugas yang Allah tugaskan kepada mereka tentang sifat-sifat mereka, malaikat tersebut. Secara terperinci masing-masing malaikat. Malaikat ini tugasnya apa, malaikat tugasnya apa, malaikat tugasnya apa. Itu namanya iman tentang malaikat. Insyaallah kalau kesempatan kita akan bahas secara lebih detail. Pada kitab-kitabnya maka yaitu seperti apa? Al-Quran, kemudian apa? Taurat, Injil, dan lain-lain, ya. Dan lain-lain ila akhirih seperti Suhuf Ibrahim wa Musa, kemudian Zabur dan lain-lain, ya. Dan secara spesifik kita akan bahas tentang Al-Quran nanti insyaallah ta'ala. Rasul-rasulnya maka demikian juga pembahasannya juga terbagi menjadi dua kata para ulama, yaitu secara global dan terperinci sesuai dengan yang datang kepada kita, misalnya 25 nabi dan rasul, ya, masing-masing perlu dibahas, ya. Iman secara global bahwasanya para nabi tersebut utusan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tunduk kepada setiap perkataannya dan perintahnya karena dia adalah perwakilan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasan tentang al-yaumul akhir atau al-ba'tsu ba'dal maut, maka para ulama bagi menjadi tiga. Yaitu al-hayat al-barzakhiyah, atau bahasa Indonesianya alam apa? Alam barzakh. Biasanya sebagian ulama menambahkan sebelumnya dibahas juga masalah halatul ihtidar, yaitu tatkala sakaratul maut. Sebelum pembahasan tentang kehidupan alam barzakh. Setelah itu minal mahsyar ila qabla al-jannah wan nar. Bahasan berikutnya yaitu dari sejak padang mahsyar hingga sebelum surga dan neraka. Kemudian yang ketiga baru al-hayat al-abadiyah, kehidupan yang abadi. Abadi yaitu apakah surga atau neraka? Surga atau neraka. Antara mahsyar sampai sebelum surga dan neraka bahasan panjang. Masalah di padang mahsyar, masalah hisab, masalah mizan, masalah sirat, masalah qantarah, ini semua dibahas dalam al-iman bil yaumil akhir. Tapi poin pembahasannya adalah ini. Kemudian masalah takdir nanti akan dibahas tentang maratibul qadar atau maratibul iman bil qadar, tentang ya maratibul iman bil qadar atau tingkatan-tingkatan atau 4 tingkatan beriman kepada takdir. Kemudian bahas tentang firqah-firqah yang menyimpang dari pembahasan ini. Ini kira-kira gambaran global tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan kita perinci ke depannya insyaallah taala kalau memang kita masih hidup, ya, untuk bisa membahas masalah-masalah ini agar kita bisa bertemu dengan Allah dengan akidah yang benar, ya. Baik, adapun yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akidah wasithiyah, ya. Pembahasan-bahasan akidah wasithiyah, al-aqidah al-wasithiyah. Maka berputar pada, kalau kita boleh bilang, kepada 4 poros. Yaitu pertama tentang sifat-sifatullah, tentang sifatullah, tentang sifat-sifat Allah. Akidah Ahlussunnah tentang sifat-sifat Allah. Yang kemudian bahas tentang masalah masailul iman.
Ini permasalahan-permasalahan tentang iman. Nanti di sini ada dibahas tentang Khawarij, kemudian Mu'tazilah, kemudian Murji'ah. Ya, kemudian pembahasan pokok juga tentang as-sahabah. Tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang terakhir tentang al-akhlak, usulul akhlak. Pokok-pokok akhlak. Ada satu lagi, saya lupa, berarti ada sekitar 5. Ada al-iman bil yaumil akhir, ya. Al-iman bil yaumil akhir. Ada 5 poin ya kira-kira. Inilah tentang sahabat ya. Jadi sebenarnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak sedang membahas semua masalah akidah. Buktinya masalah iman kepada Allah saja beliau tidak membahas rububiyah dan tidak membahas apa uluhiyah. Yang dibahas adalah tentang apa asma wa sifat saja. Kemudian beliau nanti membahas tentang rinci tentang Al-Qur'an. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah di antaranya. Nanti masalah iman beliau akan bahas ya. Permasalahan iman berkaitan dengan makna al-iman, makna iman. Maka ini oleh Syekh Islam Taimiyah tentang masul iman. Iman bil yaumil akhir maka masuk daripada al-iman al-ba'tsu ba'dal maut. Sahabat ya ini berkaitan dengan masalah kutub, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menukilkan kepada kita adalah para sahabat. Seperti waktu kita bahas, waktu kita membantah Syiah, bahwasanya sahabat harus mulia. Kalau sahabat tidak mulia, maka Al-Quran buyar semuanya. Karena yang menukilkan Al-Quran dari Nabi kepada kita adalah para sahabat. Maka pembahasan sahabat ini perlu untuk bantah Rafidhah. Kemudian usul akhlak ini adalah kelaziman daripada keimanan. Bahwasanya orang yang beriman tentang hari akhirat, bahwasanya harusnya akhlaknya baik. Dan ini di Syekh Islam Taimiyah menutup risalah Al-Aqidah Wasithiyah dengan masalah usulul akhlak. Inilah kira-kira pokok pembahasan dari Aqidah Wasithiyah. Sudah selesai? Sudah selesai Aqidah Wasithiyah. Baik. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak membahas seluruhnya? Saya baca lagi matannya kembali, saya baca 2 kali ya. Saya tengok lagi 3 kali. Kelihatannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang menuju perkara-perkara yang memang di situ permasalahan khilaf kuat. Maka dia akan membahas masalah-masalah yang di situ ada penyelisihan. Ya, adapun perkara misalnya kematian, hal-hal banyak yang dia tidak bahas karena itu kebanyakan tidak ada khilaf atau khilafnya sempit atau khilafnya kurang. Tetapi beliau masuk dalam hal-hal yang memang di situ khilafnya sangat kuat seperti masalah sifat Allah akan bahas menyelisihi Jahmiyah, menyelisihi Asy'ariyah, menyelisihi Mu'tazilah, menyelisihi Maturidiyah, maka beliau bahas secara detail. Masul iman akan bahas menyelisihi Khawarij, menyelisihi Mu'tazilah, menyelisihi Murji'ah, maka beliau bahas. Kemudian al-iman bil yaumil akhir beliau tidak begitu panjang lebar ya. Sahabat menyelisihi Rafidhah, menyelisihi Khawarij ya. Usul akhlak ya menyelisihi Ahlussunnah yang akhlaknya bahlul ya. Agar mereka sadar bahwasanya akidah itu bukan hanya hiasan bibir ya, tetapi harus ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka memiliki akidah yang benar dan memiliki akhlak yang baik merupakan kelaziman daripada akidah yang benar. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah hapus. Tunggu, biar difoto dulu. Antum situ aja biar kena foto. Tunggu dulu.
Kemudian Syekh Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan ya dalam Aqidah Wasithiyah kata beliau, wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Wa minal iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafahu rasuluhu bihi min ghairi tahrifin wala ta'til, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antara iman kepada Allah, perhatikan kata beliau di antara ya. Di antara iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Jadi tidak semua yang beliau bahas adalah iman tentang apa yang Allah sifatkan tentang dirinya di Al-Quran. Dan yang apa yang disifati oleh Rasulnya dan yang disifati oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif dan ta'til, tanpa takyif membagaimanakan dan tamtsil menyerupakan. Tamtsil itu menyerupakan. Takyif membagaimanakan. Ta'til menolak. Tahrif menyimpangkan. Atau membelokkan, menyimpangkan. Ini perkataan Syekh Islam Taimiyah berikutnya. Di antara iman kepada Allah adalah iman dengan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Dan apa yang disifat oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya. Muhammad SAW. Tanpa tahrif, tanpa menyimpangkan. Tanpa ta'til, tanpa menolak, tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, dan tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan. Di sini Syekh Islam Taimiyah mengatakan di antara, ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak sedang membahas tentang seluruh masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan singgung sedikit tentang iman kepada Allah, ya. Al-iman billah. Sebagaimana tadi saya sebutkan, iman kepada Allah bisa kita bagi menjadi dua. Tentang ilmu wal ma'rifah. Yang satunya tentang amal wa talab. Ilmu wal ma'rifah maksudnya tentang ilmu dan pengetahuan. Adapun ini tauhid tentang beramal. Konsekuensi beramal dari hamba. Maka untuk ilmu wal ma'rifah bisa dibagi menjadi dua, adalah tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-asma wa sifat. Adapun tentang al-amal wa talab, maka tauhid al-uluhiyah.
Inilah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita klasifikasikan menjadi dua, ada yang mengatakan tauhid al-ilmi wal ma'rifah, ada yang mengatakan tauhid al-amal wa talab. Ini pun dibagi tentang ilmu dan ma'rifah, bisa dibagi menjadi dua, rububiyah dan asma wa sifat. Yaitu pembahasannya adalah tentang zat dan sifat-sifat. Topik tentang zat dan sifat-sifat Allah. Adapun tauhid ini topiknya adalah ibadah hamba kepada Allah. Tauhid rububiyah pembahasannya secara umum kepada tiga, yaitu tentang Allah adalah Esa, ya, tentang al-mulk, al-khalq, dan at-tadbir. Saya singkat-singkat aja, saya sudah pernah bahas di rububiyah secara khusus dalam satu kajian dan ada di YouTube. Nanti bisa dilihat ya. Tentang pemilikan, tentang penciptaan, tentang pengaturan. Maksudnya tauhid rububiyah itu apa? Meyakini Allah Maha Esa dalam pemilikan. Alam semesta ini yang miliki hanya siapa? Allah. Hanya Allah yang menciptakan. Alam semesta yang menciptakan cuma siapa? Allah. Kemudian yang mengatur alam semesta cuma siapa? Allah. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid al-asma wa sifat. Maka pembahasannya tentang asmaul husna, al-asma, al-husna, dan apa? As-sifat. Tentang asmaul husna dan sifat-sifat. Al-asma, al-husna. Kemudian as-sifatul ula, sifat-sifat yang tinggi. Ini mengenal tentang apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang tauhid rububiyah dan tentang asma wa sifat, maka ini sangat memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Maka topik tentang tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan amalan hamba. Ibadah hamba kepada Allah. Maka pembahasannya nanti mengenai tentang amalan-amalan, ya. Tentang al-a'mal. Seperti a'mal al-qulub atau al-a'mal al-qalbiyah. Kemudian a'mal al-badaniyah. Misalnya al-amal qalbiyah, misalnya pembahasan tentang amalan hati, misalnya roja, pengharap, kemudian khauf, takut, kemudian mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan badaniyah, contoh seperti menyembelih, azabhu, kemudian misalnya salat, misalnya puasa, nazar, dan lain-lain. Maka dengan mengenal tauhid rububiyah dengan baik, mengenal asma sifat dengan baik, maka seorang bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Paham? Inilah topik pembahasan tentang iman kepada Allah secara global ya. Secara global. Paham atau tidak? Saya sudah capek-capek tulis ente enggak paham, awas ya. Ya. Jadi ini tidak dibahas oleh Syekhul Islam Taimiyah tauhid uluhiyah. Beliau tidak bahas. Dan kalau ingin pemahaman Anda tentang akidah lebih baik, Anda silakan bahas kitab Tauhid, ya, karya Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Maka beliau membahas tentang tauhid uluhiyah dengan secara detail ya. Bahwasanya segala ibadah amalan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah juga tidak dibahas oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam akidah wasitiyah. Padahal beliau sangat bahas panjang lebar dalam Majmu' Fatawa, terutama jilid pertama yang membantah falasifah, membantah ateis, membantah macam-macam, beliau bantah. Dan bahasan juga sangat panjang. Tetapi beliau juga tidak bahas dalam akidah apa? Wasitiyah. Yang beliau bahas dalam akidah wasitiyah yang ini. Ini yang dibahas dalam apa? Ini pun tidak, cuma ini aja. Cuma tentang sifat-sifat saja.
Yang beliau bahas cuma ini. Ini yang dibahas di Al-Aqidah Wasithiyah. Makanya beliau mengatakan, wa minal iman, di antara iman kepada Allah adalah iman tentang sifat-sifat Allah. Ini saja yang beliau bahas. Tauhid rububiyah saya sudah bahas 2 pertemuan di Masjid Mu'adz bin Jabal di Bekasi, dan videonya ada di YouTube untuk bisa lihat, dan sudah juga saya bikin tulisannya. Suatu saat insyaallah mudah-mudahan bisa saya cetak. Tauhid uluhiyah saya sudah bahas juga di masjid, beberapa masjid, di antaranya di Masjid Duku Bima Al-Ikhlas. Ada 56 bab kalau tidak salah, saya baru sampai pada bab ke-35. Masih setengah. Dan jilid pertama sudah dicetak. Ya, mudah-mudahan bukunya 2 jilid ya. Adapun sifat-sifat mau kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Silakan kalau sudah dihapus. Baik, sekarang kita akan bahas tentang landasan akidah Ahlus Sunnah tentang sifat-sifat Allah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifat-sifat Allah ada beberapa atau 3 poin ya. Yang pertama, sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Atau disebut dengan As-Sifat As-Subutiyah. Kemudian sifat-sifat yang ditolak. Di Al-Quran dan As-Sunnah, atau disebut dengan As-Sifat Al-Manfiyah. Kemudian sifat-sifat atau sifat-sifat yang tidak ditetapkan dan juga tidak ditolak di Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita mensikapi 3 model sifat-sifat ini? Sederhana, kalau ada sifat-sifat ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ditetapkan. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang akidah Sunnah wal Jamaah mudah. Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Beriman kepada Allah tentang apa yang Allah tetapkan tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis. Min ghairi takyifin, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa ditahrif, tanpa dita'til, min ghairi takyifin wala tamsil, tanpa takyif, tanpa tamsil, ya. Maka asasnya untuk masalah ini bisa kita bagi 2.
Yang pertama adalah qat'u at-tama'. Idrak al-kaifiyah. Yang kedua, ya, adamu. Yang pertama, untuk menjelaskan tentang sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau Sunnah, maka dua metode yang kita tempuh. Yang pertama, memutuskan harapan untuk mengetahui hakikat bagaimananya sifat-sifat tersebut. Yang kedua, adamu at-tahrif, ta'til, takyif, tamsil. Nanti ini kita bahas belakangan. Nah, untuk bisa itu tidak, ya, tidak menyimpangkan, tidak menolak, membagaimanakan, dan tidak memisalkan, memperumpamakan. Baik. Yang kita bahas malam ini insyaallah taala karena waktu tinggal sedikit adalah tentang sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana kita mensikapi sifat-sifat tersebut? Ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah sebut tentang sifat-sifat Allah. Ya, baik sifatul ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sifat tangan Allah, sifat wajah Allah Subhanahu wa taala, sifat qudrah, ya. Kemudian sifat melihat, sifat mendengar, banyak sekali sifat-sifat Allah nanti akan disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tetapi bagaimana metode global dalam menghadapi sifat-sifat tersebut? Yang pertama yang harus kita pikirkan, yang kita lakukan, pertama adalah tidak boleh kita membayangkan bagaimana sifat tersebut, ya. Mustahil, putuskanlah harapanmu untuk mengetahui bagaimana sifat tersebut. Tidak mungkin Anda mengetahui bagaimana sifat tangan Allah seperti apa, enggak mungkin. Enggak mungkin, ya. Ya. Kenapa? Karena dua hal. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kaidah, ya. Al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi zat. Paham artinya? Ya, artinya pembahasan tentang bagaimananya sifat adalah cabang dari pembahasan tentang bagaimananya zat. Sebenarnya bagaimana? Kita tidak akan mengetahui tentang sifat sesuatu kecuali kita tahu zat itu bagaimana, baru kita bisa tahu tentang sifat zat tersebut. Ya. Misalnya kita bilang air apa? Zatnya adalah begini-begini. Berarti dia sifatnya mencari tempat yang rendah misalnya. Ya. Misalnya batu sifatnya begini. Berarti zatnya begini. Berarti sifatnya keras dan gini-gini. Ya. Misalnya manusia tidak sedaging dan darah. Berarti sifatnya kalau kita robek akan keluar apa? Darahnya. Misalnya. Dengan mengetahui zat, baru kita bisa bicara tentang sifat zat tersebut. Kalau zat tersebut tidak ketahuan, gimana kita mau bahas tentang sifat-sifatnya? Maka kalau Anda tidak tahu bagaimana zat tertentu, tidak mungkin Anda bicara tentang sifat-sifatnya. Karena pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang apa? Zat, paham? Dan tidak ada yang tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda tidak pernah tahu bagaimana zat Allah, Anda tidak pernah bakalan tahu bagaimana sifat-sifat dari zat tersebut. Kaidah mengatakan al-kalamu fi zat, al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi zat. Pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang apa? Tentang zat. Paham? Paham tidak? Sini paham? Orang tanya, Ustaz, bagaimana cara Allah turun
ke langit dunia. Pertama kita tanya dia, ente tahu Allah bagaimana? Enggak tahu. Ya sudah, kalau ente enggak tahu gimana turunnya, ente mau tahu. Langit saja ente tahu enggak gimana langit dunia, langit berikutnya bagaimana? Ente juga enggak tahu, enggak pernah lihat langit setelah langit dunia, ente enggak pernah lihat bagaimana. Ya. Jadi kalau orang ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia, pertama dia harus tahu Allah bagaimana dulu. Terus bagaimana dia tahu tentang langit bagaimana. Kemudian dia harus tahu ketiga keterkaitan antara zat Allah dengan langit bagaimana. Baru dia bisa bicara Allah turun ke langit dunia seperti apa. Paham? Kalau dia tidak tahu, enggak usah ngomong. Paham? Jangan dia menghayal. Kalau dia menghayal pasti salah. Karena dia pasti yang dihayalkan manusia, yang dihayalkan langitlah seperti tempat yang terbuka dan macam-macamnya. Jadi tatkala Anda tidak tahu tentang zat sesuatu, maka tidak bisa Anda bahas tentang masalah apa? Sifatnya. Sama. Allah punya tangan ya. Tangan Allah bagaimana? Kita bilang, ente tahu enggak zat Allah gimana? Kalau ente tahu zat Allah seperti apa, ente bisa bicara tentang sifat tangannya. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, tidak usah bicara tentang sifat tangannya. Paham? Yang kedua, secara logika. Sesuatu tidaklah diketahui hakikatnya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah melihat langsung. Yang kedua adalah melihat yang semisal. Yang ketiga dikabarkan oleh khabar yang siqah. Khabar yang siqah. Kita tidak bakalan, ini penting ya, ini penting. Kita tidak bakalan mengetahui hakikat sesuatu kecuali dengan tiga metode. Metode pertama, lihat langsung. Lihat langsung selesai. Kalau enggak melihat langsung, kita melihat yang semisalnya. Maka kita bisa bayangkan siapa dia dengan melihat apa? Semisalnya. Contohnya, seorang bertanya tentang Bintaro. Bintaro itu gimana? Nanti, sudah ini, ikut saya aja. Dia enggak pernah tahu Bintaro seperti apa. Begitu dia datang ke sini, ya sudah ini Bintaro lah yang kamu dengar-dengar ini. Sudah lihat langsung, berarti tahu Bintaro seperti ini. Kemudian misalnya, dia tidak pernah lihat Bintaro. Ya. Bintaro kayak apa? Enggak tahu. Oh gampang aja. Kamu tahu Tegal kan? Tegal tuh mirip-mirip Bintaro misalnya. Oh Bintaro tuh, oh ya Tegal. Oh, Bintaro kayak gitu. Dia melihat yang semisalnya. Ya. Berarti dia sudah ada bayangan tentang siapa? Tentang Bintaro. Paham? Dia tidak lihat langsung, tapi dia lihat yang semisalnya. Atau dia tidak bisa melihat langsung dan tidak ada yang mirip dengan Bintaro, tidak bisa dibandingkan dengan Tegal. Tapi ada orang kasih tahu, oh Bintaro tuh begini. Ya, ada masjid ini. Oh jalannya begini. Sudah, berarti dia sudah bisa bayangkan karena ada yang kasih tahu, yang memberitahu orangnya terpercaya. Paham? Maka seorang bisa mengetahui hakikat sesuatu dari salah satu dari tiga metode ini. Paham sampai sini enggak? Paham ya? Sekarang kita mau terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ingin tahu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Melihat langsung enggak mungkin. Melihat langsung enggak mungkin. Karena dalam hadis sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, pelajarilah bahwasanya kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Selama kalian masih hidup tidak bakalan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam waktu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Kemudian berbicara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Nabi Musa merasa kelezatan luar biasa, kebahagiaan luar biasa tatkala berbincang-bincang dengan Rabb-Nya. Maka dia pun rindu ingin melihat Allah. Maka dia berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Maka kata Allah, "Lan tarani," kau tidak bisa melihat aku. Dia ingin, tapi kata Allah, "Lan tarani," kau tidak mampu melihatku. Kemampuan mata manusia tidak kuat. Jangankan melihat cahaya Allah, kita melihat matahari aja enggak kuat mata kita. Melihat orang ngelas saja mata kita enggak mampu untuk melihat. Banyak hal yang tidak bisa kita lihat, jin tidak bisa kita lihat, iblis tidak bisa kita lihat, ya banyak hal yang tidak bisa kita lihat, mata kita enggak mampu.
Maka kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa lihat. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Walamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, lihatlah kepada gunung, kalau gunung mampu untuk bertahan, maka kau akan melihatku. Tatkala Allah bertajalli, mulai menampakkan dirinya di gunung, maka gunung pun hancur, Musa pun pingsan atau mati. Ya. Tidak mampu, maka selama masih hidup tidak mungkin melihat Allah. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW sudah naik ke Sidratul Muntaha, sudah dekat Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu?" Sudah dekat sekali. Ya, Jibril aja mundur, cuma Nabi SAW di situ ketemu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka kemungkinan pertama, melihat Allah secara langsung tidak bisa. Paham? Tertutup metode pertama, tak mungkin mengetahui sifat Allah dengan melihat langsung. Paham? Baik, kita berpindah pada metode kedua, melihat yang semisalnya. Kalau kita enggak bisa melihat Allah, kira-kira ada yang semisal Allah enggak? Jawabannya enggak ada. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apa kau tahu ada yang semisal dengan Allah? Jawabannya tidak ada semuanya. Kalau begitu, tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka ini metode tidak bisa digunakan. Tinggal metode terakhir. Bagaimana kita tahu sifat-sifat Allah? Dengan pengkhabaran kabar yang thiqah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka satu-satunya metode yang bisa kita lakukan dalam memahami sifat-sifat Allah adalah metode ketiga. Itu yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antara iman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah, sifat-sifatnya adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan apa yang dikabarkan oleh Nabi dalam apa? Hadis-hadisnya. Paham? Maka metode inilah yang akan kita tempuh. Karena metode pertama tidak mungkin, metode kedua juga tidak mungkin. Paham? Alatnya belum dibikin. Alatnya belum dibikin, malaikat juga belum bikin alatnya. Allah belum kasih ke malaikat. Jadi alatnya belum ada. Ya, alatnya belum ada. Nanti kalau mati bisa lihat Allah insyaallah. Enggak usah pakai alat. Insyaallah ya. Ya, jadi inilah salah satunya metode untuk bisa mengetahui sifat-sifat Allah. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kenapa kita tidak mungkin menghayalkan sifat-sifat Allah? Ya. Kita tambah satu lagi. Ya. Karena daya hayal manusia terbatas sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera. Ya akhi, kita hanya bisa berhayal sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh indera kita. Saya contohkan, ada permisalan sederhana yang pernah disampaikan oleh para ulama. Misalnya ada seseorang yang dia tidak pernah melihat sejak lahir dalam kondisi buta. Tiba-tiba, kemudian dia dibuat matanya bisa melihat dalam waktu 1 detik. Tiba-tiba matanya melek bisa lihat, dan dalam 1 detik tersebut dia hanya melihat seekor ayam jago. Kemudian dia buta kembali. Yang pernah ditangkap oleh indera matanya adalah apa? Ayam jago. Maka kalau diceritakan kepada dia, ya akhi, ada namanya gajah, binatang begini. Maka dia tidak bisa menghayal gajah seperti apa. Kenapa? Karena data yang masuk cuma data ayam jago, paham? Yang bisa dia olah cuma data ayam jago. Maka dia akan bertanya, gajah dibandingkan ayam jago bagaimana? Maka orang itu menjelaskan, gajah itu seperti ayam jago, cuma gembrot besar, misalnya. Ya, dia tidak bisa mikir kecuali ayam jago. Sampai nanti orang itu cerita sama dia, ya akhi, ada namanya cewek. Kata dia, cewek dibandingkan ayam jago bagaimana? Ya itu seperti ayam jago, cuma panjang rambutnya, misalnya. Dia tidak punya data kecuali ayam apa? Ayam jago. Karena manusia tidak bisa menghayal kecuali dengan apa yang pernah dia tangkap, seperti itu.
Makanya, dan itu pernah terjadi, ada sebagian ulama, sempat dia melihat lampu di Arab sana, lampu di rumah, lampu-lampu kecil atau lampu minyak tanah atau yang lainnya. Kemudian setelah itu dia buta. Kemudian muncul hal-hal yang baru seperti mobil dan yang lainnya. Kalau dicerita tentang lampu mobil, dia bertanya, bagaimana lampu mobil dibandingkan dengan lampu yang pernah saya lihat? Kenapa? Karena daya hayalnya cuma pada apa? Tidak pernah dilihat. Makanya saya tantang, bisakah kita menghayal tentang tampannya Nabi Yusuf? Enggak mungkin. Enggak mungkin kita bisa menghayal. Kenapa? Yang bisa kita hayalkan adalah lelaki tertampan yang pernah kita lihat. Bagaimana bisa menghayalkan seorang yang super tampan, yang kata Nabi SAW, "U'tiya syatral jamal." Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Yang perempuan kalau melihat Nabi Yusuf alaihissalam, potong tangannya enggak sadar. Subhanallah. Apalagi kalau kita baca dalam tafsir-tafsir, ada yang begitu lihat Nabi Yusuf langsung haid. Ada yang lihat Nabi Yusuf, ada yang langsung pingsan. Ada yang, ya, itu dalam Israiliyat. Tetapi intinya yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa qatta'na, mereka potong tangan-tangannya mereka dan mereka tidak sadar. Bagaimana tampannya Nabi Yusuf tidak bakalan bisa Anda hayalkan. Saya suruh Anda enggak usah menghayalkan tentang Allah, hayalkan bidadari. Ente enggak mampu. Ente berhayal-hayal pasti yang keluar istri ente. Wah. Kalau bidadari kayak begini, aduh. Dan kita tidak bisa hayal kecuali wanita tercantik yang pernah kita lihat. Daripada itu otak kita tumpul, enggak mampu. Ente berhayal bidadari, enggak bisa, otak enggak mampu. Yang bisa ente hayalkan wanita tercantik yang pernah Anda lihat. Selebih dari itu otak buntu, paham? Maka saya katakan daya hayal kita sangat apa? Terbatas. Ente menghayal Allah enggak mampu. Otak enggak mampu. Ya. Suruh hayal bidadari aja, cuma semangat tapi nggak bisa menghayalkannya. Ya, ini semua menunjukkan kita agar kita jangan berharap untuk mengetahui bagaimana zat Allah kecuali nanti hari kiamat baru kita bisa lihat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada itu sudah. Kita hanya terbatas pada sifat-sifat yang Allah kabarkan dan Nabi kabarkan tentang sifat-sifatnya. Lebih daripada itu sudah. Jangan menghayal. Paham? Silakan azan. Baik, mungkin sampai di sini ada yang bertanya, saya persilakan ya. Silakan tulis di kertas. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pembahasan cuma waktu tidak cukup. Pembahasan berikutnya lebih sulit lagi tentang tahrif, kemudian ta'til, kemudian takyif dan tamtsil. Insyaallah kita tunda Sabtu depan ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ada beberapa pertanyaan yang jawabannya nanti saja ya. Minggu depan insyaallah taala, seperti pertanyaan apa perbedaan antara tasbih dan tamtsil ya. Sabar, belum dibahas ya. Ya. Untuk ilmu harus sabar ya. Ya. Kemudian contohnya juga seperti pertanyaan dalam kutub Qawaidul Musla, Al-Qawaid Al-Musla, tamtsil kadang disebut dengan tasbih dan tahrif kadang disebut takwil. Mohon penjelasannya. Sama, nanti juga akan dibahas pekan depan. Ustaz, apakah saat di akhirat kita akan tahu hakikat zat dan sifat Allah sebatas yang kita lihat? Ya, sebatas yang kita lihat. Oleh karenanya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ayat ini disebutkan oleh sebagian ulama menunjukkan bahwasanya yang artinya Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, tetapi Allah yang meliputi segala pandangan. Bahwasanya pada hari kiamat kita akan melihat Allah, di antaranya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pandangan kita terbatas. Tidak bisa melihat sempurna, melihat seluruh zat Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Allahu Akbar. Ya. Pandangan bisa melihat tetapi tidak bisa meliputi, dan Allah berfirman, "Wala yuhituna bihi ilma." Ilmu kalian tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Maka di akhirat kita hanya bisa melihat apa yang Allah perlihatkan kepada kita dari zat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadirkan rasa diawasi oleh Allah melalui sifat Allah yang Maha mengawasi? Jujur saya sangat lemah iman dan terkadang menyepelekan bahwa Allah Maha mengawasi. Ini dalil bahwasanya akidah itu
terkadang hanya sebagai wawasan, bukan suatu yang merasuk dalam hati seseorang. Makanya tadi Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan di akhir pembahasan akidah wasithiyah, dia menyebut tentang masalah akhlak. Karena sebagian orang belajar akidah hanya sekedar sebagai wawasan. Mungkin dia hafal usul tsalatsa, mungkin dia hafal akidah wasithiyah, mungkin dia hafal akidah tahawiyah, tapi secara perilaku terkadang tidak aplikasinya tidak ada. Ya. Sama, kita banyak di antara kita misalnya sudah tahu bahwasanya riya tidak boleh. Beramal untuk dipuji, untuk disanjung, tidak boleh. Tapi kita tetap melakukannya. Kita ingin disanjung, kita ingin dipuji. Kenapa? Aku wawasan sudah punya. Tapi merasuk ke hati belum. Maka kita masih sering pamer amalan kita. Kita masih sering posting ya, amalan-amalan kita agar di-like ya oleh akhwat atau ummahat. Dan yang lainnya ya, maka itu menunjukkan kita sudah mengerti tentang riya, bahaya riya, tapi penerapannya tidak kita lakukan. Dan demikian, kita sudah tahu sifat-sifat Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, malaikat mencatat, kita tahu semuanya. Tapi tidak merasuk dalam jiwa kita. Maka ini perlu pembenahan hati dalam belajar akidah, kita harus benar-benar berniat kepada Allah, bukan sekedar hanya wawasan. Kita belajar akidah bukan untuk membantah ahlul bidah. Itu tujuan yang keberapa? Pertama adalah untuk kita sendiri. Agar kita bisa khusyuk dalam ibadah. Agar kita bisa tahu siapa Tuhan kita ini. Ya. Karena kita disuruh beribadah kepada Tuhan yang tidak kita ketahui, repot. Bagaimana kita merasakan kelezatan ibadah kalau kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Ya. Maka dengan belajar sifat-sifat Allah, kita akan tahu bagaimana sifat-sifat Allah yang agung, sehingga kita merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah klaim akidah Asy'ariyah tentang sifat merupakan akidah mayoritas kaum muslimin? Benar adanya? Secara klaim, mereka mengklaim, tapi kenyataannya tidak. Banyak orang-orang kaum muslimin, akidahnya Ahlussunnah, meskipun mungkin dia mengaku Asy'ariyah. Saya sering sampaikan, ya, bukankah kaum muslimin secara umum mengatakan Al-Quran adalah firman Allah? Tanya semua orang di Indonesia, pasti Al-Quran firman Allah. Padahal akidah Asy'ariyah, Al-Quran ini bukan firman Allah. Bagaimana kita pernah bahas pada kemarin. Al-Quran ini adalah ibarat dari firman Allah. Yang bikin ibarat ini bisa jadi Jibril, bisa jadi siapa? Muhammad, tetapi dia bukan firman Allah karena Allah tidak boleh bicara dengan bahasa menurut akidah Asy'ariyah. Bahwasanya Allah tidak boleh bicara dengan suara, tidak boleh dengan bahasa. Yang sudah kita bahas waktu kita bahas masalah zina halal ya. Maka saya katakan secara pengakuan mungkin mereka Asy'ariyah, tetapi kenyataannya masih banyak kaum muslimin masih di atas apa? Fitrah. Masih banyak kaum muslimin kalau sudah bicara tentang Tuhan mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Dan ini menyelisih akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak mengatakan tidak boleh tunjuk Allah di mana, enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah di atas dan tidak boleh mengatakan Allah di mana. Terus Allah di mana? Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak boleh bilang Allah di mana. Sesuatu yang tidak di mana. Terus gimana maksudnya? Ya. Tidak ada kemudian seorang muslim mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Anda sehat? Mesti ada yang nanya gitu. Anda sehat? Enggak ada yang bilang begitu. Tidak ada yang pernah mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Jadi mengatakan masalah takdir ini orang kalau yang di atas sudah menggariskan mau diapakan. Ini perkataan orang awam. Tidak ada yang mengatakan kalau yang di mana-mana telah menggariskan. Anda waras. Jadi maksud saya, boleh mereka mengklaim demikian, tapi saya katakan alhamdulillah, kebanyakan kaum muslim masih di atas apa? Fitrah, masih di atas fitrah. Betapa banyak kaum muslim mengatakan Allah masih sayang kepada kita. Aku cinta kepada Allah. Asy'ariyah enggak boleh ngomong gitu. Enggak bilang Allah cinta, enggak boleh bilang Allah dicintai, enggak boleh. Sejarah mereka nanti kalau bikin kaidah dalam buku akidah mereka, mereka tidak boleh. Tapi kenyataan masyarakat tidak bisa terima itu secara apa? Fitrah. Jadi kita bilang boleh mereka mengaku Asy'ariyah, tapi kenyataan alhamdulillah masih banyak masyarakat yang mungkin mengaku Asy'ariyah pun tidak mengerti tentang akidah Asy'ariyah, mereka masih di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Tapi nanti insyaallah masalah syubhat-syubhat lambat laun insyaallah kita bahas satu persatu, sabar, jangan buru-buru ya, namanya belajar harus apa? Penuh kesabaran. Catat, tulis ulang di murajaah. Sebelum pertemuan pekan depan ente baca ulang lagi ya. Jangan datang ente bahlul lagi, jangan ya. Ente belajar dulu ketemu lagi biar saya nyerangkan juga enak ya. Ya kalau ternyata ente lupa yang minggu lalu repot nanti saya menjelaskannya. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan bismillah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.